harga sembako murah. Pengendalian harga pangan di negara Malaysia memang kerjanya memang cuma ngeflog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romde Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like, di komen guys. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang udah mendukung channel ini, support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, gue tuh sering sebenarnya ngebahas tentang kenapa Malaysia ini lebih maju dari Indonesia. Tapi banyak yang nggak terima guys dengan semuanya itu. Ya, aku tuh bukan lagi ngebandingin atau membela salah satunya, tidak. Saya itu paling cinta dengan NKRI. Dimanapun ketika timnas Indonesia main di luar negeri, khususnya di Malaysia, gue pasti datang. Karena gue cinta banget sama timnas. Dan kenapa gue nih bilang gue cinta banget sama Indonesia? Karena Indonesia adalah tanah air gue guys, gitu. Ya nggak perlu dong gue tuh ngebuktiin sama kalian, karena cinta itu dari hati. Yang harus aku buktiin sama bangsa Indonesia, bukan sama lu, gitu kan? Gue tuh hanya memberikan fakta tentang di Malaysia, gitu. Hanya menjawab konten-konten hoak yang ada di Malaysia, di Indonesia, untuk memberikan fakta bahwa di Malaysia itu nggak ada yang dituduhkan oleh konten-konten hoak yang disebarkan luaskan di Indonesia, gitu. Gue tuh berusaha menjawab itu semua. Tapi kalian membenci gue, itu nggak masalah guys. Itu nggak ada urusan buat gue. Yang penting gue udah ngejelasin tentang faktanya. Lu percaya atau tidak, itu terserah lu, gitu. Karena ketika orang benci sama siapapun itu, di hatinya ada rasa benci. Mau kejelasin seperti apapun, orang itu nggak akan percaya. Kenapa? Karena di hatinya ada kebencian. Tapi kalau orang itu benci karena adanya berita hoax, karena adanya berita bohongan, lalu kujelasin dengan fakta, maka dia akan menghilangkan kebenciannya karena dia mendengar kefaktaan. Gitu guys. Tapi kalau orang itu udah benci dari hatinya, bukan karena melihat adanya berita bohong, maka orang itu sampai kapanpun dan apapun penjelasannya yang diberikan fakta, memberikan fakta, siapapun yang memberikan fakta, dia nggak akan percaya. Dia nggak akan menampung ke dalam pikirannya dan hatinya, karena di hatinya sudah tertutup dengan kebencian, gitu. Sehebat apapun orang yang menjelaskan, maka orang itu tidak akan mendengarkan. Kenapa? Karena di hatinya sudah tertutup kebencian. Maka teman-teman sahabatku semuanya, jangan simpan kebencian, karena kebencian hanya membuatmu mundur ke belakang tanpa kalian maju ke depan, yaitu sukses. Kalian nggak akan sukses dan kalian nggak akan maju selama ada kebencian dalam hatinya. Buang semua untuk maju ke hadapan, maju ke depan untuk maju dan sukses ke hadapan. Teman-teman sahabatku semuanya, kita nggak usah panjang lebar. Sekarang kita tonton kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia guys. Malaysia adalah salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Meskipun letaknya berdekatan, namun dua negara ini memiliki perbedaan yang terlihat dari sisi kemakmuran rakyatnya. Berikut ini tim Epic Vice telah merangkum beberapa alasan Malaysia lebih makmur dari Indonesia. Apa saja? Simak video ini ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epic Vice selanjutnya. Sekolah gratis.
Subscribe Pendidikan juga adalah epic. salah satu hal yang penting untuk Jangan lupa mencetak subscribe, guys. SDM yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah Malaysia memiliki program sekolah gratis selama 11 tahun dari SD sampai SMA. 11 tahun? Di mana setiap pelajar diberi subsidi uang cash setiap bulannya, mulai dari RM100 Malaysia untuk siswa SD sampai SMP dan RM200 Malaysia untuk SMA, atau sekitar 300 sampai 600 ribu rupiah per bulan untuk setiap orang untuk membeli buku, alat tulis, tas, seragam, dan lain-lain. Ini benar-benar gratis kalau gini ya. Tingkat korupsi yang rendah. Diterapkannya hukuman yang berat bagi para koruptor di Malaysia, yaitu dengan hukuman 20 tahun penjara, cukup membuat pejabat di sana lebih taat hukum. Hal itu terbukti dengan rendahnya korupsi di Malaysia. Menurut data dari heritage.org, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Malaysia lebih rendah daripada Indonesia. Selain itu, menurut survei Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan bahwa rakyat Malaysia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahannya, berbeda jauh dengan Indonesia. Faktor infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu tingkat daya saing. Perkembangan infrastruktur Malaysia bisa dibilang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan jalan dan akses transportasi. Malaysia memiliki jalan tol sepanjang 3.800 km di sepanjang semenanjungnya dan memiliki beragam transportasi publik seperti bus, monorail, LRT, KTM komuter, dan KLIA Express. Sedangkan bus Go KL tidak dipungut biaya, sehingga peminat bus ini sangat banyak. Harga sembako murah. Pengendalian harga pangan di negara Malaysia memang lebih bagus untuk beberapa komoditas termasuk harga beras. Mereka mempunyai undang-undang tentang kawalan harga. Dengan undang-undang tersebut, pemerintah Malaysia bisa intervensi langsung jika terjadi gejolak harga dan pasokan. Dalam hal ini, pemerintah Malaysia sangat ketat mengontrol harga bahan-bahan agar tetap stabil. Tunjangan untuk masyarakat miskin. Setiap warga miskin Malaysia atau keluarga berpendapatan kurang dari RM3.000 Malaysia atau sekitar 10 juta rupiah adalah dianggap miskin dan harus mendapatkan bantuan BR1M seperti rumah gratis, uang tunjangan, dan lain-lain. Memang harus diakui pemerintah Malaysia memberi perhatian lebih kepada orang miskin. Jadi kalau di Malaysia itu orang miskin itu masih punya gaji 10 juta guys per bulannya. Itu di sini tuh dikatakan miskin. Kalau di Indonesia guys, yang dikatakan miskin itu yang nggak punya penghasilan sama sekali, atau bisa dibilang dia hanya bertani, buruh tani gitu. Coba bayangin, sudahlah buruh, memang tani. Gue nggak lagi menghina ya, tapi itu memang kenyataan gitu. Jadi miskinnya di sini tuh, miskinnya di Malaysia, miskin di Indonesia tuh beda guys. Kalau dikatakan di sini miskin tuh masih punya gaji 10 jutaan ke bawah lah, mungkin, tapi 5 juta ke atas. Kalau di Indonesia UMR-nya aja udah baru 3 juta ya sekarang, baru 3 juta. Coba kalau UMR 3 juta itu di Jakarta ya, gue nggak tahu kalau di tempat lain. Yang gue dengar beritanya itu hanya di Jakarta. Kalau di Jakarta itu 3 juta, oke lah 3 juta. Di sini tuh di atas 5 juta, di bawah 10 juta itu masih dikatakan orang miskin. Berarti di tempat kita miskin semua dong. Banyak. Kok miskin semua, gimana sih? Nggak, banyaknya miskin dong gitu. Karena rata-rata gaji UMR tuh di bawah 3 juta gitu. Itu masih aja banyak yang ngomong lebih makmur Indonesia, lebih kaya. Iya, kalau kekayaan alam memang iya.
memang lebih kaya kita, tapi cara memprosesnya itu bukan untuk kemakmuran rakyat. Seakan-akan sila kelima itu enggak hilang gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener nggak sih? Bener dong, gitu. Karena kalau memang bener alam kita, kekayaan kita di Indonesia lebih kaya dari Malaysia. Kalau emang bener di prosesnya sama orang-orang pejabat negara itu diproses secara benar untuk kemakmuran rakyat dan negara, maka gue yakin Indonesia itu akan menjadi negara kaya loh. Negara kaya guys. Sekarang bukan negara kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau masih nggak percaya, kalian masuk ke kota-kota besar, kalian masuk ke pedesaan, cek sendiri. Gitu guys. Ya kalau yang kalian cek di tempat-tempatnya orang kaya, ya nggak akan menemukan orang-orang miskin guys. Maka terlihatnya Indonesia itu sudah kaya semua gitu. Karena yang kalian cek di tempatnya di perumahannya Raffi Ahmad, ya semuanya kaya guys. Coba kalian masuk ke Jakarta, ke Kampung Kumuh, ke pedesaan-pedesaan di tempat gua, pedesaan ya banyak. Bukan hanya di tempat gua dan di Jakarta, banyak gitu. Ya udahlah, itulah faktanya tadi. Kenapa gua reaction video ini, padahal ini dari YouTube Indonesia, karena ini menceritakan tentang fakta, dan memang benar di sini tuh memang harga makanan pokok itu seimbang dengan penghasilan gitu. Ya dibilang murah lah gitu. Kenapa dibilang murah? Karena seimbang dengan penghasilan, antara pengeluaran dan pemasukan itu seimbang. Nggak sama seperti di Indonesia gitu. Nggak seimbang buat kita ini. Gua nggak mau cerita Raffi Ahmad dan orang-orang kaya yang lainnya ya. Gue cerita orang-orang seperti kita ini, seperti gua nih, gitu. Nggak seimbang dengan penghasilan kita, gitu guys. Apalagi mau nyimpan uang, mau simpan uang itu susah banget. Karena untuk makan sehari-harinya itu cukup, itu sudah alhamdulillah. Tapi kalau kita kerja di sini, makan enak, mau beli apapun kita bisa. Tapi untuk simpan uang, untuk menyimpan uang itu bisa, gitu. Jadi cukup sekian. Paham nggak paham itu terserah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa sholawat guys.